Selamat datang di channel Peyok. PT Pak terus berbenah dan berinovasi meningkatkan kualitas desain dan produksinya. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian memencet tombol subscribe, yang asli yang ada Peyoknya. Tahun ini PT PAL akan fair steel cut untuk free yang proses pembangunannya membutuhkan 5-6 tahun. Lalu akan dilanjutkan dengan meluncurkan desain kapal induk. Dari sisi geografis, Indonesia tidak membutuhkan kapal induk, apalagi pertahanan Indonesia menganut prinsip defensif bukan ofensif. Tapi ini penting untuk menunjukkan kemampuan PT PAL. Direktur Utama PT PAL Indonesia Persero, Dr. Kaharudin Jenggot yang lama belajar kemudian bekerja di Jepang akan membawa etos kerja dan inovasi ala Jepang. Optimis tahun depan sudah diadakan persiapan untuk bangun kapal selam LHD dan kapal induk. Lantas seperti apa kapal induk yang akan dibangun oleh PT PAL untuk militer Indonesia dan kapal dimulainya sebentar lagi kita bahas satu-satu. UMN atau badan usaha milik negara sekelas PT PAL harus lakukan perubahan total masif dan mendasar. Tidak bisa perubahan parsial. Total saat ini sedang menjalankan program transformasi maritim 4.0. Mulai dari software, desain supply chain dan produksi kita ubah sejak tahun lalu. Semua software kita ganti. Tadinya semua software beli dari luar dan ada banyak dan ada antar software yang tidak nyambung, sambungannya. Manual sekarang diganti dengan produk sendiri. Kita kumpulkan ahli dan konsultan untuk bangun software dari nol. Sekarang semua sudah sinkron, kata Dr. Kaharudin. PT PAL juga lakukan pembaruan di semua alat produksi. Selama ini BNN atau penyertaan modal negara dilempar ke vendor, kini dengan PN 1,28 triliun rupiah, perusahaan ingin sewa kelola supaya lebih efisien. Tadinya kita mau beli satu shift 700 miliar rupiah dengan daya angkut 6.000 ton. Tapi lalu saya dorong untuk bikin sendiri. Buat saya bukan soal keuangannya, melainkan juga membangun skill dari pegawai di PT PAL dengan kita membangun teknologi sendiri, ujarnya. Kapasitas SDM PT PAL sudah mampu, siap membangun kapal induk Indonesia. Dalam wawancara yang dikutip dari Kompas.id, Direktur PT PAL menyatakan sudah mampu kalau secara personal. Tapi sekarang gimana caranya dijahit jadi satu kekuatan besar saat saya masuk? Saya beri pandangan PT PAL sudah mampu bangun kapal cepat rudal KCR dan landing platform dek LD yang lebih besar dan lebih sulit dari CIP. Tapi mindsetnya kami belum pengalaman, jadi tidak berani hal itu gajah. Tapi orang-orang itu selalu mengatakan kalau hal itu kambing, orang jadi percaya dia kambing sehingga bertindak seperti kambing. Banyak sekali suara dari luar untuk menjatuhkan mental ini yang saya bangun. Awalnya kita bangun kepercayaan diri, akhir kita bisa bangun kepercayaan luar negeri juga. Sebenarnya setelah di Filipina menang tender, PT PAL sudah yakin ada kemampuan. Hafre di Biltis Design Friends with in Surabaya. Kita tidak bisa berharap pada transfer of teknologi TOT, tidak ada negara yang mau memberi teknologinya. Waktu membuat kapal selam yang ketiga, zero defect dan alat tidak lengkap, tapi perusahaan bisa inovasi. Oleh karena itu strateginya sekarang minta kapal dibangun 100% di PT PAL. Direktur PT PAL juga mulai melakukan pembersihan internal dengan sistem yang lebih transparan, terutama membasmi perusahaan di dalam perusahaan. Selama ini ada kemudahan bagi sebagian kecil orang. Profit gelap berputar di sekitar segelintir orang saja. Makanya vendor kocok ulang bulan depan. Saya meminta usia apa di belakang mereka ada sekitar 1.500 vendor dan supplier. Saya juga buka jendela ke vendor-vendor baru. Untuk bersihkan BUMN harus berani. Saya berani karena ada data. Sebelum itu, saya juga tidak berani apa-apa. PT bahkan juga harus berusaha menunjukkan performanya agar dipercaya, tidak bisa serta-merta. Yang terakhir ini tamu-tamu PT PAL bukan hanya dari galangan kapal, melainkan ada sejumlah menhan, menlu dan dubes. Mereka lihat sendiri karena saya ajak ke kapal rumah sakit. Misalnya saya memang tidak bisa menuntut mereka untuk langsung percaya. Tapi ada juga negara yang sebelumnya pesan kapal perang di Eropa, untuk pertama kali pesan kapal Eropa, ukuran 163 meter di PT PAL. PT PAL juga menggandeng swasta agar sistem industri maritim terbentuk. Saat ini PT PAL mendapatkan proyek perbaikan 41 kapal perang, nilainya diperkirakan 1,1 miliar dolar AS. Sebagian bisa dikerjakan swasta, diinvite untuk semua pihak. Untuk ciptakan 10 PT PAL, kita harus bangun sistem.
Tahun depan PT PAL 42 tahun, akan pertama kali ekspansi ke Batam. Tapi ada kabar kurang mengenakan tentang TOT atau Transfer of Technology. Dikarenakan database Indonesia sekarang sedang diretas, banyak negara yang khawatir jika memberikan TOT militernya. Jika kalian menyukai video seperti ini jangan lupa di like dan subscribe, dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar.